Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati ya. Hari yang luar biasa hari ini ya. Dan boleh dikata spesial bagi saya ya. Sebab untuk datang ke tempat ini ya, luar biasa harus saya lalui saudara ya. Saya 3 hari ya, dari hari Kamis saya ke Bandung ya. Antar seorang hamba Tuhan, ada satu acara, satu pelayanan ya. Saya antar ya, terus Sabtu siang saya kembali ya. Luar biasa juga ya. Dari Bandung kami udah naik kendaraan, memang banyak tempat yang kami lalui ya. Dari jam 11 kurang setengah 11 ya. Ke antar dulu ke Karawaci dan sebagainya. Saya sampai di rumah saya jam 9 lewat ya. Terus ada satu urusan yang harus saya selesaikan. Saya keluar rumah, saya pulang ke rumah kurang lebih jam 1 dini hari. Nah, waktu jam 1 dini hari di kompleks saya udah banjir. Di Joglo ya, di Yadika. Tapi masih depan banjirnya ya. Saya lihat depan rumah belum, sudah baru tidur ya. Jam 5 kurang saya udah bangun, saya lihat aduh, depan rumah sudah banjir ya. Ya aduh. Gimana ini? Terus ya di tempat kami saya kasih tahu istri saya. Istri saya sampai jam 6 lewat ya, karena banjir nak surut, dikasih pengumuman kita ada grup ya, ibadah kita tetap ada tapi secara online karena kita masih ada ibadah online, masih ada sejak Covid ya, kita masih ada itu, jadi kita Jumat sudah datang. Nah, saya WA ke Bapak Gembala, saya tanya banjir nak di sini, rupanya Bapak Gembala sibuk atau bagaimana ya, tidak baca WA ya, bukan tidak baca, nggak masuk. Nah, saya bilang ke istri saya, bagaimanapun saya harus datang. Kalau Bapak Gembala baca kan mungkin saya bisa tanya kondisi bagaimana ya. Nah, akhirnya saya waktu jam 8 lewat, saya lihat juga, aduh, nggak masuk ya kan. Akhirnya jam 8 lewat, saya bilang ke istri saya harus datang ya. Mobil nggak bisa keluar, jadi saya sepeda motor. Di depan Metro 2 ya, pompa SPBU, waduh banjir. Saya terobos. Waduh, begitu saya terobos, motor saya error ya. Bikin saya dorong aja. Begitu udah dekat Anwa, banjir lagi di situ. Waduh. Saya lihat udah jam 9. Saya WA ke Bapak Gembala. Bapak Gembala baca. Pak, itu ibadah karena setelah jam 10, saya udah balik, ya kan? Udah depan Dunkin Donat. Ya udah saya titip aja di situ, ya motornya. Karena udah nggak bisa hidup lagi. Jadi saya jalan, ketemu dengan Bapak Sadi yang jemput ini ya. Nah, kenapa saya harus datang? Karena saya punya pengalaman ya. Saya satu saat saya sama istri saya ada pelayanan ya, sehingga saya tugaskan seorang hamba Tuhan untuk melayani. Entah bagaimana, ya nggak datang. Udah jam 10, ini jemaat saya kasih tahu, Om, mana yang mau khotbah? Saya udah orangnya pasti datang, saya bilang tunggu aja. Ibadah lah mulai. Kita ibadah jam 9 juga. Udah jam 9 lewat, jemaat lagi udah gelisah, belum datang, pasti datang saya bilang. Udah setengah 10 belum datang. Waduh, saya telepon yang bersangkutan, dia nggak angkat lagi. Waduh. Terus saya bilang ke jemaat, ya sudah baca Alkitab aja. Ya kan? Habis, ya saya sama Ibu Gembala. Biasanya kalau saya nggak ada, Ibu Gembala yang melayani. Ya. Jadi ya saya bilang, pas jam 10 lewat, jemaat saya kasih tahu, oh ada hamba Tuhan tamu datang. Ya ngapain lagi saya bilang. Ternyata dia pikir ibadahnya jam 10. Ya aduh, saya bilang kita jam 9. Nah, pengalaman itu, jadi saya pikir, saya bilang ke istri, nggak mungkin. Takutnya kan kalau saya nggak datang, tidak konversi sama gembala, nanti kejadian seperti saya nanti, ya kan? Nanti jemaat bingung, aduh siapa mau melayani ini ya kan? Makanya waktu hujan saya dari rumah hujan, saya udah agak bawa baju ganti memang, ya. Saya pikir mobil nggak bisa keluar, sepeda motor juga error. Pas jam 9 saya udah bilang ke Bapak, yang penting sudah di dekat sini saya bilang, ya. Jam dan tidak memungkinkan. Jam 9 saya masih di depan Anwas itu. Ya saya udah Bapak Gembala masih boleh. Puji Tuhan, itu soal saya katakan hari yang luar biasa ya. Kita boleh beribadah pada
pagi, siang, hari. Sebab di tempat saya, ya ibadah nggak ada, jemaat udah pasti nggak bisa hadir, sebab nggak bisa masuk kompleks saya, ya kecuali sepeda motor, ya sebab di banjirnya wah, luar biasa. Jalan memang di tempat ibadah kami nggak banjir, tapi jalannya itu depan rumah baru kali yang kedua ini, ya airnya udah naik setengah roda ban mobil lah. Kalau ban sepeda motor udah, saya dorong aja waktu dari rumah. Nah, saya percaya kalau ada di hati kita dan niat beribadah, Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, saya ajak kita baca dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 10, ya. Yohanes pasal 10 ayat 10, satu ayat saja kita baca nanti Injil Yohanes pasal 10. Ayat 10 kita baca. Amin. Nah, ini sudah ada di depan, ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 10 ayat 10, ya. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, ya. Nah, di Alkitab lain, ya, ini ayat ini huruf merah ini, ya, sebab ini kalau ataupun kalau di handphone ini pasti huruf merah. Kenapa? Karena ini memang perkataan Tuhan, ya. Tuhan, firman Tuhan yang memang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Jadi sebabnya di Alkitab kita tertentu dia warna merah. Nah, Yesus dia memberikan satu hal dalam hidupnya, ya, dia katakan, ya, bahwa ada dua hal, pencuri dan dia, ya. Nah, pencuri ini tentu berbicara tentang iblis, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau saya kasih terjemahan bebas, ini ada dua pilihan, ya. Kita mau datang pada Tuhan atau kita mau datang kepada pencuri ini, ya. Nah, kalau datang kepada pencuri ini, ya, dia akan mencuri. Ada satu yang hilang dalam kehidupan kita dan kita akan binasa, ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, maka kita akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan ini bisa ada dua juga. Kelimpahan secara rohani dan juga kelimpahan secara jasmani. Ya. Nah, seringkali kalau berbicara secara jasmani, berbicara secara berkat, ini orang pasti senang sekali. Saya juga senang kalau dapat berkat, ya. Tapi ayat ini tidak hanya berbicara tentang berkat jasmani, berkat rohani juga yang terutama. Apa gunanya ayat katakan seseorang mempunyai seisi dunia ini, ya kan, punya segala-galanya, tapi dia binasa, ya kan, tidak ada gunanya. Ada ayat di Amsal, ya, orang dia punya segala-galanya, tapi dia tidak bisa menikmati. Amsal ada di Amsal itu. Apa gunanya seseorang dia punya segala-galanya, tapi nggak bisa menikmati. Mendingan kita pas-pasan, tapi kita bisa menikmati. Amin. Ya, kita bisa menikmati kehidupan kita. Saya kenal seseorang, ya, usianya cukup lumayan, ya. Dia memang Tuhan sudah panggil, usianya mendekati 90, Tuhan panggil. Nah, sejak usia 50-an, ya, sejak usia 50-an, pribadi ini, orang ini sakit. Tapi, ya, dia saya kenal, memang saya tahu, saya kenal dekat sekali orang tua ini. Boleh kata orang tua saya, ya, saya kenal sekali orang tua ini. Ya. Rumahnya banyak, ya. Karena dia nggak hobi mobil, mobilnya biasa aja. Tapi rumahnya, aduh, di beberapa sudut Jakarta sampai sudut di Bogor, dia ada rumah di sana. Ya, ada rumah. Ya, ada perumahan baru sini, Green Lake, Sosami. Dia setiap titik-titik dia punya rumah. Ya, tapi, ya, ini yang tapinya. Ya, dia kalau makan, ya, mungkin kalau orang tua mungkin pernah dengar, ya, masak nasi. Dulu belum ada istilah beras merah, beras apa, belum ada, ya. Dia masak nasi, masak kayak bubur, banyak air, begitu mendidih, airnya dibuang, ganti air lagi, bisa 4-5 kali. Begitu air dibuang kasih kering, isi air lagi kayak bubur, begitu ini dibuang, masukin air lagi, mendidih, dibuang sampai 5 kali, begitu 5 kali baru selesai.
Sering, setiap saat dia makan itu. Suatu saat saya iseng saya makan, nggak rasa apa-apa. Saya pikir, seperti apa ini? Saya makan, aduh, kan salah satu kesenangan kita kan makan. Sekali lagi, bukan soal makan enak, ya kan? Mau makan tempe pun kalau kita makan enjoy itu luar biasa, ya, luar biasa. Saya pernah makan satu makanan seporsinya berapa ratus ribu, ya. Tapi saya juga pernah makan warteg, ya 10.000 makan warteg. Kalau sekarang mungkin 15.000, ya. Sama aja, ya. Tapi kalau kita nikmati makanan itu kan enak. Nah, ini punya segala-galanya, makannya aja udah nggak nyaman. Saya coba makannya. Waduh, nggak nyaman. Kenapa? Karena sakit, ya. Sakitnya udah komplikasi. Nah, itu sebabnya ayat ini katakan, kita kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kehidupan dan kita hidup dalam kelimpahan. Maksudnya kelimpahan bukan orang lihat rumah kita mewah, bukan orang lihat mobil kita, bukan orang lihat penampilan kita, bukan. Tapi bagaimana kita menikmati berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya. Dengan kata lain, berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita menikmati itu dalam Tuhan. Ya. Kita menikmati itu dalam Tuhan. Saya punya satu tim, ya. Ada tim pelayanan, ya. Nanti saya hari ini saya ada tim pelayanan, saya mau ke Manado, ya. Bahkan jadwal setahun udah ada kurang lebih 10 tahun, ya. Kami ada pelayanan, ya. Dulu pelayanan sampai kalau hari Minggu kami harus balik, ya, karena ada pelayanan di rumah, ya. Nah, sampai saat ini masih jalan pelayanan itu dan membantu pekerjaan Tuhan, ya. Nah, pekerjaan Tuhan bantu. Itu bukan hanya dari saya, tapi ada orang-orang tertentu yang digerakkan Tuhan untuk menopang. Kan kemarin dibedakan banjir longsor. Nah, ada banjir dan padang. Ada 2 tempat, ya baru kemarin di Sumbang. 57 juta, 2 gembala, dari kurang lebih 100 juta dikasih. Itu ada hamba tuh, ada orang yang diberkati Tuhan ya kasih. Saya bilang begini, di tempat-tempat tertentu banyak orang kaya yang nggak tahu mau dikemanakan uangnya aja. Kita aja belum jumpa dengan mereka. Ya saya bilang ke teman-teman, kita aja belum jumpa. Ya, nah, kenapa mereka bisa kasih itu kurang lebih 157 kali 2, 115 lah juta dibagi 2, ya. Yang di misalnya, untuk 2 tempat. Ya. Kenapa dia kasih? Karena dia menikmati berkat yang dari Tuhan. Ya, dia menikmati. Apa guna kita punya segala-galanya, tapi kita tidak bisa menikmati itu. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita seolah kita ada beribadah sama Tuhan, tapi kita beribadah sama iblis, ya kan? Sebab pencuri datang hanya untuk mencuri kan kita pasti ada kehilangan, ya kan? Saya aja waktu mau parkir sepeda motor, aduh, di Indomaret kan kalau mau ke PGA 3 itu kan ada Indomaret, ya kan? Itu kebetulan ada teman saya kan pelayanan di PGA 2, PGA 3. Tukang parkir itu dia kenal. Ya, oh saya kalau parkir sini aman dia bilang. Tapi kemarin dia bilang sepeda motor hilang di situ. Jadi waktu saya mau parkir sepeda motor saya pikir aduh. Ya kan, nanti hilang. Jadi saya parkir, Bapak Gembala bilang, parkir aja di Dunkin Donat. Parkir di Dunkin Donat, itu orang depan Donat lihat semacam lihat siswa kan banjir depan situ kan. Ya salah beli aja lah, saya masuk di Dunkin Donat lah, ya kan. Nah, kenapa? Karena takut hilang saya. Bukan hilang. Sepeda motor kan gunakan untuk pelayanan, aktivitas. Bukan saya apa ya. Kalau memang sudah selesai hilang ya, pasti Tuhan ganti. Ya kan? Tapi sama kita bijak ya kan. Nah, saya mau katakan dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu ada dalam Tuhan. Sebab, coba mundur ayat 9. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini pas dengan Yohanes 10 ayat 10 bagian B-nya. Tuhan katakan dia akan memberikan kita kelimpahan. Bisa saja kelimpahan kita selamat, kelimpahan dalam hal keselamatan, tapi juga saya percaya ini juga berbicara tentang berkat. Nah, Yesus katakan dia pintu. Bagaimana kita bisa menikmati kelimpahan kalau kita nggak masuk di pintu tersebut, saudara?
Kan ada dua. Yang masuk pintu itu orang yang ya pintu untuk masuk. Tapi kan yang tidak masuk itu pencuri, ya kan? Kalau tuh dia masuk lewat pintu, dia dobrak pintunya. Pencuri kan dia lihat jendela lah, apalah, ya kan? Ini pencuri zaman konvensional dulu, saudara. Kalau sekarang mah enggak, ya kan? Dimanapun dia bisa mencuri. Nah, Tuhan katakan Yesus adalah pintu. Dan kalau kita masuk di pintunya Tuhan, dikatakan siapa kan? Dan menemukan padang rumput. Ya. Kalau kita masuk lewat pintu. Jadi ini pas, ini saya percaya ini berbicara bukan tentang keselamatan saja, tapi berbicara tentang berkat jasmani. Ya kan? Sebab Mazmur pasal 23, ya kan? Coba Mazmur kita menyimpang sih, Mazmur pasal 23. Ayat 1 sampai coba Mazmur pasal 23 1, 2 dan 3, ya kan? 23, ya. Ayat 2, coba ayat 2 dan 3. 23, Mazmur pasal 23. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya kan? Aku di padang yang berumput hijau. Ini dalam Alkitab, kalau berbicara padang rumput yang hijau itu berbicara tentang sumber kehidupan. Ya kan? Berbicara tentang sumber kehidupan. Dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Banyak orang dia kaya, tapi dia nggak tenang dalam hidupnya. Alkitab katakan, kita akan tenang. Ya. Sebab aku datang, Yesus katakan. Untuk apa? Supaya kita memperoleh hidup. Dengan kata Yesus sudah datang, kita tinggal masuk saja di pintu. Yesus kata, akulah pintu. Jangan. Masuk di pintu, kita percaya kepada Tuhan, dia akan membawa kita ke padang rumput, dan di padang rumput juga pada waktu kita menikmati akan membimbing kita ke air yang tenang. Hidup kita tenang. Ya. Hidup kita tenang. Berapa banyak hidup orang-orang percaya, betul dia cuma Kristen KTP, tapi dia nggak tenang. Ya. Keluarganya apa? Udah. Kami walaupun kami hamba Tuhan, tetap ada pergumulan, saudara. Ya, anak saya yang cowok ya udah di tempat kerja orang katain apa, saya bilang ke anak saya, nak kamu anak diberkati, saya bilang ya. Bosnya bilang aduh susah, dia cerita ke kami sebagai orang tua, memang kami kenal lah bosnya, aduh anaknya gini-gini. Saya bilang ke anak saya, nak kamu anak satu saat kamu akan jadi pengusaha sama seperti bapak itu, saya bilang ya. Sebab kamu waktu kamu lahir, saya cerita kamu anak yang diberkati, saya bilang. Saya bilang ke anak saya ini, nggak usah khawatir, ya, tenang saja, ya. Sekalipun manusia bilang begini, Tuhan katakan begini, apa yang Tuhan katakan itu yang jadi. Kita tidak hidup apa kata manusia. Ya. Orang boleh bilang kita begini, nak masalah, saya bilang ke anak saya, nak masalah, saya bilang. Yang bermasalah kalau apa yang Tuhan katakan, saya bilang. Tapi selama kita hidup dalam Tuhan, Tuhan selalu membuat kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana caranya supaya hidup kita tenang. Amin. Supaya kita bisa menikmati berkat. Kita kembali ke Yohanes pasal 10 tadi. Ayat 3 kita baca. Yohanes pasal 10 tadi. Ya. Bagaimana kita menikmati, kita masuk di pintu itu, ya kan? Kita masuk. Ayat 9 tadi katakan, supaya kita hidup dalam kelimpahan, ya. Dan dalam kelimpahan kita di padang rumput, kita tenang, kita masuk di pintu itu. Yang berikutnya, supaya kita bisa menikmati, ayat 3 kita lihat, ya. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, nih tema Gipri Eklesia, ya kan? Waktu Natal juga saya dengar khotbah tentang dengar suara Tuhan. Waktu di Natal di apa itu di pemuda itu kan, dengar suara Tuhan. Luar biasa. Setelah kita ada dalam pintu, kita juga harus mendengar suara Tuhan. Amin. Ya. Dengar suara. Saya pernah dengar suara Tuhan. Ya. Dengar suara Tuhan, bisa lihat kita dengar firman Tuhan. Tapi kita juga bisa dengar secara audible, dengar dia berbicara.
Kita juga bisa dengar lewat hati kita. Dia berbicara dalam hati. Saya kalau dalam hati saya udah berapa kali. Tiba-tiba mau begini, oh begini, oh ini betul dari Tuhan ini. Ya, tiba-tiba hati saya begini. Ya, nah saya pernah dengar suara Tuhan. Saya dulu kontrak, ya kan? Saya mungkin pernah bersaksi di tempat ini. Ya, pernah 1 tahun saya harus bayar 2,5 juta. Ya, saya ngontrak rumah, saya nggak bisa bayar, saya cicil 5 atau 6 kali. Sehingga yang punya rumah pada waktu dia mau jual rumah, dia mau jual 50 juta, dia nggak kasih tahu saya. Tiba-tiba ada orang tetangga masuk, loh kaget saya. Habis ibadah dia udah masuk, dia udah lihat pintu, lah orang ini nggak sopan saya bilang. Maka tetangga saya diam aja. Ternyata dia udah mau beli di rumah. Kan etikanya, kalau orang punya rumah, kalaupun kita kontak, dia kasih tahu, ya Pak, kita udah mau jual, mungkin Bapak ada rezeki apa-apa bisa beli aja. Minimal kan begitu. Ini enggak. Tiba-tiba udah ada pembeli mau datang. Dan saya pikir wajar juga. Sebab 2,5 juta saya cicil 6 kali. Saya kasih 300, ya tentu dia pikir mana pendeta. Akhirnya saya mengadu ke Tuhan. Nah, waktu saya mengadu ke Tuhan, saya dengar memang seperti waktu saya ada orang berbicara, puasa 30 hari. Saya dengar. Ada orang bisik gitu. Lihat. Kedua kali juga saya lagi sama istri lagi berdoa. Terus ada berbicara. Saya tanya ke saya, kamu ngomong enggak? Enggak. Dan saya cuma anggap biasa saja. Saya enggak, waktu itu saya enggak tahu itu ke suara Tuhan. Ya. Orang berbicara memang saya dengar. Saya sharing dengan teman saya seorang gembala. Saya sharing. Saya cerita, itu suara Tuhan, dia bilang. Saya pingin tapi saya enggak pernah dengar. Ya saya bilang. Sudah terjadi, saya bilang. Ya. Cuma dengar puasa 30 hari. Nah, kita kalau puasa 30 hari tidak seperti Tuhan Yesus, ya kan? Buka. Saya pernah puasa itu sore bukan seperti tetangga kita, ya kan? Ada sahur pagi, kita enggak. Waktu itu jam 9 makan sampai siang, sampai jam 4 baru makan, ya kan? Nah, saya bilang, aduh, sudah enggak dengar lagi, saya bilang. Ya. Sudahlah. Satu saat saya datang saya pengajar satu gereja, saya ibadah. Biasanya kalau ada habis gembala khotbah yang saya praktek dulu, ya, undang jemaat maju. Terus doakan, kami pengerja dipanggil. Nah, saya udah gembala, pada saat itu saya nggak maju ke depan. Lalu saya juga perlu didoakan. Tiba-tiba ada seorang anak muda, pemudi. Saya tahu siapa orang ini. Dia cuma datang saya, dia berdoa. Dia cuma bilang begini, lakukan apa yang Tuhan bilang. Dia cuma ngomong begitu. Saya tahu, ini suara Tuhan. 2 kali Tuhan berbicara, akhirnya Tuhan pakai anak muda. Dia bilang, lakukan lagi suara Tuhan. Pulang ke rumah saya langsung puasa. Saya langsung puasa, bilang saya mau puasa. Sore saya makan. Selama 30 hari, ada 2 kali karena saya ada pelayanan, ya, saya cuma minum air sedikit. Ya, saya pernah ada urusan ke Glodok, panas-panas, kering, saya minum sedikit. Pernah juga ada pelayanan hari Minggu di daerah belakang Mandara, saya cuma minum sedikit aja. Ya, yang penting. Lanjut saya puasa. Nah, saudara tahu, setelah puasa, luar biasa Tuhan berkati. Ya kan? Tadinya 50 juta saya nggak bisa beli. Ya, saya bisa beli tanah 100 juta lebih. Saya bisa bangun. Ya. Kenapa? Karena saya dengar suara Tuhan. Nah, ayat 3 katakan, apa tadi? Coba kembali tadi ayat 3. Ya kan? Ya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Kita mendengar. Kalau kita nggak dengar secara audible, dengar aja firman Tuhan. Dan ia memanggil domba-dombanya dan masing-masing menurut namanya. Tuhan tahu nama kita. Tuhan tahu nama Ferdinand. Tuhan tahu nama Ibu Nova. Ya kan? Tuhan tahu nama Dendi. Dan nama, pokoknya semua kita Tuhan tahu. Sebab Lukas pasal 10 ayat 20. Ya kan? Coba Lukas 10 ayat 20. Lukas 10. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu, perhatikan. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Kalau kita sering mendengarkan suara Tuhan, lihat ibadah, ya. Kalau yang Tuhan berkata kita bisa dengar, kalau belum saatnya kita dengar aja firman Tuhan. Maka Tuhan kenal, Tuhan tahu nama kita, ya kan?
Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kita didaftar di surga. Kita kalau perlu daftar BPJS, kita harus datang kan ke kantor BPJS, tulis nama. Ya kan? Tapi kalau kita tidak perlu daftar, dengar aja selalu suara Tuhan, maka Tuhan daftar nama kita. Ya. Tentu tidak mungkin ya dia daftar nama kita kalau dia nggak kenal kita, amin. Ya kan? Saya kalau telepon dengan Bapak Gembala, tanpa lihat aja nomor, begitu dengar suara langsung ini Bapak Gembala ini, Bapak Gembala Sianturi. Ataupun sama, kalau kita berbicara walaupun nggak lihat ya kan. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita sering mendengar suara orang tersebut, ya kan. Coba kita dengar suara orang asing, kita siapa ini orangnya, ya kan. Tapi kalau kita sering mendengar orang berbicara, kita langsung tahu, oh ini si A, si B, si C, ya kan. Nah kita sering mendengar. Bagaimana Tuhan kenal nama kita kalau kita jarang berbicara kepada Tuhan? Bagaimana kita mau tahu ini suara Tuhan kalau kita jarang mendengar suara Tuhan? Ya, kita harus sering kali mendengarkan firman Tuhan. Saya 2 kali saya nggak kenal, sekarang saya baru itu dengar. Ya, jika teman bilang itu suara Tuhan, dia bilang, aduh terima kasih saya bilang. Ya. Kalau kita sering dengar, kalau toh kita belum bisa dengar secara audible, dengar aja firman Tuhan ini. Dan sering kali kita mendengar, maka dari situ kita bisa kenal Tuhan itu. Dan Tuhan juga mengenal nama kita. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ya, nama kita terdaftar di sorga. Kalau nama kita terdaftar di sorga, kalau di Indonesia aja terdaftar di BPJS, kemarin kami gembala-gembala ya di GPD Banten didaftar di BPJS. Waktu dapat BLT kan, tiba-tiba di telepon, Pak, minta nomor rekening, Bapak dapat BLT berapa? 600-800 ribu. 2 atau 3 kali saya dapat, saudara. Ya. Kenapa? Karena nama kita ada di situ, di BPJS Tenaga Kerja. Ya, dikasih masuk. Ya, kami gembala didaftar di BPJS Tenaga Kerja. Jadi setiap ada bantuan pemerintah kami dapat. Ya, kan terdaftar. Coba kita mau dapat kalau nama kita tidak terdaftar. Bagaimana kita mau hidup dalam kelimpahan kalau nama kita tidak terdaftar di sorga? Berbahagialah kita bila nama kita terdaftar di sorga. Berbahagialah kita bila nama kita ada di sana. Bagaimana nama kita ada? Kalau kita sering mendengarkan dan sering kita berbicara kepada Tuhan. Kapan kita berbicara kepada Tuhan? Waktu kita sering berdoa, amin. Waktu kita sering berdoa, jangan nanti dapat problem baru mengadu kepada Tuhan. Saya waktu yang saya saksikan tadi, beberapa kali lagi ibadah tiba-tiba orang udah datang, tempat kan kecil, terpaksa mengadu. Tapi tidak hanya karena problem saya mengadu, setiap saat saya selalu berbicara dengan Tuhan. Lihat apa? Lihat doa kita. Kalau kita berdoa harus di ibadah, dimanapun kita berdoa. Berada kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dalam hati kita bisa berdoa. Saya kadang-kadang kalau duduk di mobil, saya berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Saya berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan tidak harus di situasi-situasi yang khusus. Setiap saat, ya, dimanapun kita berada. Ini satu pengalaman. Saya boleh dikata tiap bulan naik pesawat. Bulan November, ya. 2 kali saya alami. Ya. Bulan November, kami ke Pontianak. Ya. Kami ke Pontianak, saya baru tahu jawaban kemarin waktu saya pulang dari Padang. Nah, waktu bulan November, kami pesawat turun di Pontianak. Begitu turun di Pontianak, kan ketahuan begitu udah landing, rodanya sama landasannya bunyi duk gitu kan. Duk. Langsung jalan. Tapi ini begitu roda pesawat kena di landasan, dia langsung naik lagi. Loh, kaget. Kan kita udah lihat kiri kanan itu kan pas kebetulan saya di dekat, sebab saya kalau naik pesawat selalu saya maunya di dekat ini, dekat lorong. Kalau nggak ke toilet gampang, ya kan? Nah, saya lihat begini, udah kelihatan rom-rom. Tiba-tiba naik. Nah, waktu naik itu pesawat bergetar. Ada kurang lebih setengah jam dia naik tinggi sekali. Tinggi sekali dia naik. Waduh. Terus saya lihat begini, waktu dia muter begini kelihatan itu sungai di Pontianak. Sungai Kapas atau sungai apa? Sudah lihat, aduh,
Dan nyamuk turun. Bergetar terus. Begitu sudah setengah jam, tiba-tiba tenang, dikasih begitu sudah tenang, dikasih pengumuman. Bapak Ibu, kita akan menuju ke Pangkal Pinang. Padahal pesawat udah turun di Pontianak. Tahu pada waktu dia lagi bergoyang, satu doa saya. Ya, saya langsung berdoa begini dalam hati saya, Tuhan, kuatkan istri dan jemaat, istri anak saya dan jemaat bila mereka mendengar berita buruk. Saya sudah bayangkan pasti jatuh ini pesawat. Ya, pasti jatuh ini pesawat. Sebab udah bergetar kurang lebih setengah jam. Seperti kalau mobil jalan di kota ini jalan lari 60-70 jalan rusak, duk begitu. Ini pesawat. Aduh. Semua tenang, ada orang udah ya macam-macam lah, udah dia diam aja. Saya berdoa, Tuhan, cuma itu saya berdoa. Kuatkan istri, anak dan jemaat kalau mereka mendengar berita buruk. Ya. Setengah jam kemudian berpesawat tenang, begitu tenang pramugari kasih pengumuman. Kita akan ke Pangkal Pinang. Jadi dari tempat itu ke Pangkal Pinang 1 jam. 1 jam kemudian landing di Pangkal Pinang, ada seorang ibu dia ngamuk-ngamuk. Kenapa? Begitu dia bilang, saudara saya, dia bilang, telepon. Waktu kami kan dikasih pengumuman, pesawat udah turun. Nah, pesawat yang kami naik, Super Airjet udah turun. Begitu turun, muncul. Dan mereka bilang, Garuda juga turun. Sesudah kami, Garuda turun. Garuda udah aman, mereka bilang. Kok kami nggak turun? Pramugari juga nggak bisa bilang apa-apa. Ya, kita bilang orang yang udah tenang aja daripada jatuh di itu. Ya. 1 jam kami di Pangkal Pinang tidak dikasih turun lagi di Bangka sana. Kami cuma duduk aja di pesawat 1 jam. Ya. Setelah itu dibilang handphone dimatikan karena isi kata bahan bakar. Kita udah diam-diam aja. Ya, sebelum kemudian balik lagi ke Pontianak berjalan mulus. Tanya ke pramugari, mereka juga nggak tahu katanya. Ya. Nah. Ini hal-hal seperti tersebut membuat mencekam. Nah, kemarin saya dari Padang. Hampir sama juga. Begitu udah turun, yang di Soekarno-Hatta, naik lagi. Ya, kurang lebih ada 10 menit dia muter, ya mungkin 15 menit lah. Terus dia turun. Saya tanya, kenapa? Ya, oh angin kencang di darat. Padahal sama dengan waktu kami di Pontianak. Udah turun, naik lagi, putar. Saya lihat itu Jakarta, gedung-gedung kan kelihatan gedung-gedungnya. Tiba-tiba turun lagi aman. Oh, baru mungkin anginnya kencang. Nah, saudara, kadang-kadang di saat seperti tersebut baru kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Tapi saya percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita Tuhan selalu berkenan. Nah, ini bagian kita lihat bagaimana yang terakhir, saudara. Kalau kita masuk di pintu, Ulangan pasal 28. Ayat 2 dan 3. Ulangan pasal 28. Nah, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkati engkau di jalan dan seterusnya. Kita akan diberkati. Sebelum kita diberkati, kita akan dengar suara Tuhan dan lakukan. Ya. Lakukan. Kalau kita sering dengar suara Tuhan, maka juga kita selalu harus berbicara kepada Tuhan. Jangan cuma dengar selalu suara Tuhan. Ya. Tuhan gak akan kenal kita. Kita selalu berdoa selalu kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati berkat. Saya kalau berbicara berkat, saya udah nikmati. Saya luar biasa Tuhan berkati saya. Ya, luar biasa berkat yang saya terima. Ya. Dan berkat yang saya terima, saya juga bisa menikmati, saudara. Kita kalau berdoa minta berkat, minta juga kekuatan untuk bisa menikmati berkat itu. Ya, jangan kita berdoa minta berkat, ya, tapi orang lain yang menikmati berkat kita itu. Ya kan? Orang tidak. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, dan saya juga bisa menikmati berkat. Caranya apa? Masuk melalui pintu Tuhan. Amin. Akulah pintu. Barang siapa masuk, dia akan membawa kita ke padang rumput. Ya. Sebab dia katakan 10. Kalau kita nggak masuk di pintu, maka pencuri yang akan masuk. Ya. Dia akan masuk dalam kehidupan kita dan dia akan mencuri, membinasakan, membunuh. Tapi kalau kita masuk di pintunya Tuhan, Tuhan akan menuntun kita ke padang rumput dan jiwa kita pun tenang. Ya, jiwa kita tenang. Itu sebabnya
terus ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, persekutuan dengan Tuhan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ya, percaya terus pada Tuhan, karena Dia yang empunya kehidupan kita. Coba terakhir, ayat terakhir. Yohanes 10 ayat 4. Ini ayat terakhir. Yohanes 10 ayat 4. Ayat terakhir. Yohanes 10 ayat 4. Nah, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Mereka mengenal suaranya. Kalau kita sering mendengarkan suara Tuhan, jangan cuma hanya mendengar. Akhirnya kata apa kan? Dia berjalan depan mereka dan domba-domba itu apa? Mengikuti dia. Kita ikut Tuhan, amin. Kita ikut Tuhan. Kita udah masuk di pintu Tuhan, kita terus ikut Tuhan. Jangan cuma ikut karena sesuatu dan lain hal. Ya. Daniel pasal berapa itu? Pasal 4 atau pasal 3? Sekalipun Tuhan tidak tolong, ya kan? Dia percaya Tuhan akan menyelamatkan. Sekalipun Tuhan tidak akan menyelamatkan, kami tak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita ikut Tuhan, sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Karena Dia yang empunya kehidupan kita. Ya, percaya pada Tuhan, setia sama Tuhan, selalu dengarkan suara Tuhan, dan cuma bukan hanya mendengarkan suara Tuhan. Lakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Berbicara terus kepada Tuhan, supaya Dia bawa ke padang rumput yang hijau, dan jiwa kita masih tenang, dan kita juga bisa menikmati berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti kalau berkat kita nanti punya segala, tidak perlu. Penting berkat kita bisa menikmati kehidupan kita ini, ya kan? Sebab berkat kita kan sesuai takaran kita, ya kan? Sesuai apa yang kita mampu, ya. Sesuai apa yang kita mampu. Dan pasti kita menikmati itu dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.